Ya. Saya malam itu udah langsung saya kasih. Ya makanya sih kan orang mau cepat aja. Udah 3 tahun, ada 65 kilo. Di sini kan bisa jadi TOD. Yang ke BPN kan ya? Ya? Iya, dengan BPN aja. Udah kasih bekas sama saya. Pada hari ini saya sesuai dengan arahan Pak Gubernur melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa pasar merupakan unit kegiatan yang harus melaksanakan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif ya. Alhamdulillah ya, sejauh pencermatan saya, pemeriksaan saya rambu-rambu pelaksanaan protokol COVID dilaksanakan dengan baik, seperti ada pembatas, ada wastafel cuci tangan, kemudian traffic flow-nya dibuat juga ya, arah jalannya supaya satu arah, tidak bersentuhan. Kemudian pedagang juga pengunjung menggunakan masker, makan face shield, pedagang semua diwajibkan. Dan ada yang menarik tadi saya tanya dengan pedagang, kalau ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, pedagang tidak akan melayani dan meminta pengunjung menggunakan masker. Jadi terima kasih pada pedagang yang membantu kita semua untuk mensosialisasikan dan mengingatkan kepada warga untuk senantiasa menggunakan masker dan jaga jarak. Kemudian juga di pasar, menurut informasi Pak Arif ini sudah, alhamdulillah bantuan Dinkes sudah 33 pasar yang dilakukan testing, swab test. Ada 7 memang yang negatif. Negatif ya? Negatif, Pak. 7 yang negatif, 12 yang positif. Memang ada 79 pedagang yang terkena dan sudah dilakukan isolasi mandiri. Dan terhadap 12 pasar tersebut kita melakukan penutupan sementara, kemudian dibersihkan. Mudah-mudahan dengan adanya penindakan yang tegas ya dari pasar, dari Pak Arifin selaku pimpinan Satpol PP bisa menjadi contoh bagi semua pedagang, semua pasar, bahkan semua unit kegiatan dan masyarakat. Perlu ada kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan dan kerjasama yang baik ya. Dan saya juga pada hari ini mengunjung bahwa pasar ini sudah lama, kita akan segera melakukan perbaikan, renovasi. Ini rencananya dibuat jadi pasar yang lebih baik, lebih modern, dan ada hunian nanti di atas. Ya. Kami sedang mengurus HPL di kantor Kementerian BPN, insya Allah dengan bantuan Kementerian BPN dipimpin oleh Pak Sofyan Jalil, insya Allah ya. Ada 63 pasar yang segera akan kita bangun. Mudah-mudahan HPL-nya akan segera keluar sehingga masyarakat ke depan bisa memiliki pasar yang dekat jaraknya, yang bersih, yang sehat, yang tentu harganya murah, yang terjangkau, dan pedagangnya juga bisa senang berjualan, dekat dengan transportasi, ini juga bisa menjadi TOD ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi kita semua, bagi pengelola, bagi pedagang, bagi pengunjung untuk senantiasa melaksanakan PSBB di masa transisi sehingga kita bisa segera keluar dari masalah ini. Terima kasih ya. Pak, terkait pembukaan tempat wisata tanggal 20 Juni ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah ya, sesuai dengan Pergub 51 kita akan membuka tempat-tempat rekreasi yaitu Ancol, ada 5 komplek di situ, 5 bagian besar, kemudian kebun binatang, kemudian taman mini dan Kepulauan Seribu ya. Pak Gubernur juga sudah mengecek, kami semua jajaran, Pak Wali Kota, Pak Satpol, semua para pengelola sudah mengecek dan semua melaksanakan protokol COVID ya. Ketentuannya 50%. Bahkan di Ancol untuk sementara kita hanya membuka 30%. Bahkan di kebun binatang dari kapasitas 20.000 kita hanya membuka untuk 1.000 pengunjung pertama.
Kenapa begitu? Karena sudah hampir 3 bulan binatang-binatang di sana tidak mendapat kunjungan. Jadi menurut Pak Gubernur itu perlu ada tahapan supaya binatang itu tidak kaget, tidak shock. Dari rame dulu 3 bulan sepi, tahu-tahu rame lagi jadi berbahaya. Jadi supaya menjaga irama dan sebagainya, jadi di kebun binatang hanya kita batasi 1.000 pengunjung di masa PSBB transisi ini. Dan yang penting juga kita semua menggunakan aplikasi. Jadi warga yang ingin datang ke Ancol, ke Ragunan dan lain itu tidak bisa gosu atau datang langsung. Harus mendaftar melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa jumlah pengunjung tidak melebihi dari ketentuan yang sudah diputuskan bersama. Ya. Berarti cuma 5 ya Pak? Monas belum buka ya Pak ya? Monas buka. Oh, Monas belum buka. Monas belum buka ya. Gelora Bung Karno sudah buka. Ya. Kenapa Monas belum dibuka Pak? Ya Monas memang belum buka. Monas dalam proses penataan ya. Kemudian kita bertahap, jangan semua dibuka, nanti semua berbondong-bondong ya. Kita sudah membuka ruang terbuka buat olahraga ada di GBK. Dan kami minta sekalipun di GBK tolong tidak berbondong-bondong ya. Kapan kira-kira Kalau Monas tempat dibuka? hiburan, Pak? Bagaimana? Tempat hiburan? Tempat hiburan belum dibuka, nanti kita akan beritahu segera ya. Semua kita buka secara bertahap ya, supaya memastikan pelaksanaan PSBB bisa berlangsung dengan baik. Pastian Monas buka Pak, dari Nanti akan dikabari segera. hasil selama PSBB transisi ini peningkatan COVID-19 di Jakarta seperti apa dan nanti 2 Juli seperti apa? Ya nanti kita akan melakukan evaluasi. Kemarin 10 hari kita evaluasi, nanti 20 hari, 30 hari kita evaluasi. Tiap-tiap unit, Paripin, Satpol PP lakukan evaluasi. Dinkes tiap hari evaluasi. Kemudian transportasi, di Sub lakukan evaluasi, di Snaker. Semua unit-unit melakukan evaluasi setiap hari. Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, PRW selama melakukan pengecekan. Nanti dikumpulkan di provinsi dilakukan evaluasi secara bertahap ya. Di provinsi kemarin 10 hari pertama sudah kita lakukan evaluasi, hasilnya cukup baik, namun perlu ada peningkatan. Kita sudah menambah jumlah petugas untuk juga ikut membantu ya. Nanti setiap pasar kita akan minta berapa idealnya jumlah petugas yang perlu hadirkan. Selain ada Satpol PP dan lain sebagainya, pengelola pasar, ada pengaman pasar, nah, juga sudah ditambah dengan pegawai ASN dari Pemda setempat ya di sekitarnya. Bahkan nanti kalau kurang kita akan tambah lagi. Makasih Pak. Cukup ya? Covid bisa masuk pasar. Dagang salah satunya masih kadang berpikir mau nggak? Enam negatif, 7 negatif, 7 negatif.